Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Aji, spesialis kebidanan. Kali ini saya dapatkan artikel bagus nih dari grup tentang serba corona ya. Serba corona ini dari Badan POM ya, tentang pencegahan COVID-19 untuk sehat, 19 untuk sehat untuk semuanya. Jadi saya baca sekilas ini bagus-bagus, sehingga saya coba untuk sharing kepada semuanya untuk persiapan juga new normal. Jadi new normal itu adalah kondisi yang sebenarnya saya berharapnya ini virus corona ini hilang dari Indonesia dan juga dunia ini. Tapi memang ada sebutan untuk istilahnya new normal atau kondisi yang dulu tidak pernah kita kerjakan, sekarang harus kita budayakan atau biasakan, yang dulu tidak terlalu di-concern dan sekarang harus menjadi suatu perhatian khusus. Nah, di sini dibahas satu persatu apa aja itu, yuk kita lihat ya. Yuk kita lihat setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi. Sekarang sudah masuk ke ini serba COVID ya. Untuk mendengar coba kita langsung aja, timun nyusunnya ada banyak ya. Ternyata itu cukup lengkap ya. Dan di sini ada banyak banget datarisnya, ada tuh tentang definisi, cara pencegahan penyebaran, cuci tangan, masker untuk semua, cara menggunakan mencuci masker yang benar, tips pencegahan di kendaraan umum, tips pencegahan di ruang kerja. Memang ini bagus banget ya, memang karena dari Badan POM ya, berarti terkait dengan pangan, tentang new normal di bagian pangan. Apa aja kita lihat ini. Nah, dari sini awalnya adalah dari gejalanya. Dari buku ini disebutkan bahwa COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona baru, yaitu sebagai novel coronavirus atau nCoV. Virus corona baru mirip dengan keluarga virus yang menyebabkan SARS atau disebut juga dulu menyebabkan itu yang severe acute respiratory syndrome atau sebelah influenza. Gejalanya apa aja nih? Batuk pilek, demam, sakit tenggorokan, letih, lesu, gangguan nafas. Dan virus ini yang ditakutkan, yang kenapa ditakutkan sekali, karena dia menyebabkan timbulnya pneumonia, yaitu infeksi atau peradangan akut di jaringan paru-paru. Ini yang menjadi concern kita di dunia medis terhadap virus ini, karena pneumonia berbahaya. Bagaimana penularannya? Di sini ada droplet. Droplet itu kalau dia batuk, kemudian droplet keluar. Nah, dari percikan batuk itu orang yang berbatuk atau berbicara itu menyebabkan penyebaran virusnya. Dan akhirnya ketika batuknya begini, kemudian dia kontak erat, cium tangan, jabat tangan, nah kemudian cipika-cipiki, nah akhirnya itu menjadi sarang penularan berupa COVID-19. Kemudian setelah itu pas batuk, dia menyentuh benda tertentu, misalnya minuman seperti ini disentuh, kemudian ganggang pintu dan lain sebagainya, nah sehingga menyebabkan kontaminasi. Jadi virus corona ini dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam, bahkan sampai berhari-hari. So hati-hati semuanya. Cara pencegahan penyebaran secara umum, ini di buku ini ditulis nih enak ya, pakai gambar semua. Karena satu, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Dua, menutup mulut dan hidung dengan masker. Mulut dan hidung ya, bukan mulut, tapi mulut dan hidung. Rata-rata kan begini orang-orang, salah ya, mulut dan hidung. Tiga, membersihkan tangan dengan cairan hand sanitizer atau yang berbasis alkohol. Bagaimana cara membersihkan alkohol itu? Kalau habis diminum dia rasanya ada dingin-dingin, nah itu seperti itu alkohol. Kemudian hindari berada dalam kerumunan. Saat ini new normal ini sudah masuk ke konsep new normal. Hindari berkumpul di tempat-tempat umum. Memasak dan memanaskan makanan memanaskan makanan secara menyeluruh itu dianjurkan, maksudnya harus ya, karena kan yang ini coret harus. Dua, hindari bersentuhan dengan binatang secara langsung. Hindari memegang berbagai barang ya, mungkin maksudnya jangan menyentuh hal-hal yang tadi saya sebutkan. Hindari bersentuhan dengan orang lain saat ini, itu dia konsepnya.
Kemudian hindari melakukan perjalanan. Segera berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan ketika timbul gejala sakit. Jadi kalau ada gejala sakit, demam, batuk, nyeri tenggorokan, susah bernafas, sebaiknya langsung ke tenaga medis atau ke dokter atau ke pusat kesehatan. Nah, di sini disebutkan cara cuci tangan yang benar. Cuci tangan yang benar merupakan salah satu bentuk pencegahan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Cuci tangan menggunakan sabun air mengalir selama 20 detik. The bestnya 20 detik. Jadi kalau cuman itu nggak bisa. Harus 20 detik. Sarannya begitu. Caranya gimana? Basahi tangan dengan air tentu. Cuci tangan. Ambil sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan. Basahi tangan, gosok sela-sela jari kedua jari tangan, gosok kedua telapak dengan jari rapat, jari-jari dirapatkan sambil digosok ke telapak tangan, gosok ibu jari ke kiri, berputar dalam genggaman, tangan kanan sebaliknya, gosok kuku kanan memutar ke telapak tangan, kiri dan sebaliknya, basuh dengan air, keringkan dengan handuk tisu atau pengering udara, matikan keran air dengan handuk tisu, tangan bersih. Jadi urutannya begitu. Bisa ya, ambil gosok begini, bisa. Kemudian kalau sudah nih, kemudian nih, terus ini ujungnya, kemudian basuh dengan air. Itu caranya. Harus bisa nggak? Harus bisa. Ini mulai saat ini harus bisa. Kemudian masker, masker untuk semua. Ikuti saran WHO untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah wajibkan penggunaan masker serta saat beraktivitas di luar rumah. Jadi memang sekarang ya kondisinya kita kalau keluar mau kemana pun pakai masker. Dulu nggak pakai masker ya, sekarang harus pakai masker. Jenis masker yang harus kita pahami ya. Nah, ini dari buku ini ya, Masker kain orang sehat. Masker kain dapat digunakan oleh masyarakat yang sehat di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain dengan tetap minimal jaga jarak 1-3 meter. Masker ini dapat dicuci dan digunakan kembali ya. Ini maskernya ya. Kalau bisa maskernya jangan tipis tapi masker yang tebal berlapis-lapis. Jadi bisa diteks menggunakan itu yang dikasih api ini disebul. Nah, kalau dia masih bisa niup apinya ya berarti tipis banget. Jangan ya. Harus yang tebal. Kalau saya biasanya bikin yang 4 lapis. Kemudian tenaga medis atau orang sakit, penggunaan masker ini disarankan bagi tenaga medis di fasilitas layanan kesehatan, tapi dipakai masyarakat umum hanya bila ada gejala flu, batuk, hidung berair, dan radang tenggorokan. Ya silahkan ya. Masker N95 tenaga medis dan kontak langsung. Nah ini masker N95 dapat dipakai berulang, tapi memang sebaiknya tidak dipakai berulang ya. Misalnya setelah dipakai harus jemur ya, tapi memang sarannya ada beberapa rekomendasi untuk tidak dipakai berulang. Tapi memang kalau punya masker ini lebih bagus, tapi memang agak sulit ya saat ini dipakai. Nah, cara menggunakan dan mencuci masker kain yang benar. Nah, di buku ini juga dijelaskan cara gimana bersihkan tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun. Jangan menyentuh depan masker, jadi jangan di depan disentuh. Nyentuhnya harus dari belakang, ngambil dari belakangnya. Set. Jadi jangan begini, apalagi kalau turunkan gitu, jangan, sama aja bohong. Kita mau nyaring di sini kok. Masker harus menutupi, pastikan yang ditutup adalah bagian wajah itu adalah hidung dan mulut, dan biasanya maksimal 4 jam. Jadi di tempat saya banyak banget masker kain itu. Karena kita ada estimasi kalau kita mau pergi lama ya kita bawa 2 atau 3 masker. Buka dari belakang, ingat ya, di belakang, jangan dari depan. Setelah pakai cuci masker, setelah 1 kali pemakaian langsung cuci masker dengan cara siapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60 derajat, tambahkan deterjen redam masker, kucek masker hingga kotoran luruh, bilas di bawah air mengalir hingga busa hilang, keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas, setrika di suhu panas agar bakteri dan virus mati, masker siap digunakan. Nah, kemudian kalau ternyata mau membuang masker, lepaskan masker melalui bagian tali di belakang, ingat ya, kemudian lipat masker sehingga droplet di bagian lipatan, jadi
lipatnya ke dalam gini, jadi yang di luar itu ada di dalam. Kemudian disinfektan masker dengan disinfektan klorin atau cairan pemutih. Kemudian rusak masker dengan cara gunting dan tutupnya, masukkan masker dalam plastik dan buang ke tempat sampah domestik. Cuci tangan, kemudian jangan lupa. Pokoknya kalau sekarang itu new normalnya cuci tangan apapun. Nah, sekarang tips pencegahan di kendaraan umum. Untuk yang berpergian menggunakan kendaraan umum, gunakan masker dan hand sanitizer berbasis alkohol. Hindari menyentuh pintu atau pegangan dengan telapak tangan tanpa sarung tangan. Jadi kalau memang saat ini sarung tangan, ya kalau punya sarung tangan pakai aja, atau pakai yang glove yang tipis itu bisa dipakai. Saat ini memang seperti itu kondisinya, mau bagaimana lagi. Makan makanan yang aman dan bergizi serta minum air putih lebih banyak. Jaga jarak antar penumpang 1 meter. Jangan berbagi makanan dan minuman dari wadah yang sama. Gunakan waktu perjalanan untuk kisah berdoa ya. Saat ini memang harus seperti itu. Mudah-mudahan ini berguna. Hah? Enggak. Nah, sekarang tips pencegahan setelah berpergian, berarti setelah pulang itu mau diapakan? Ketika pulang ke rumah dan berpergian, jangan lupa untuk selalu membersihkan diri sebelum bercengkrama dengan keluarga ya. Saat ini seperti itu ya. Buka alas kaki, buka sepatu sandal sebelum masuk ke dalam rumah. Jadi masih di luar harus sudah dilepas. Semprot disinfektan. Semprot disinfektan pada alas kaki maupun pada peralatan yang digunakan seperti pakaian, pulpen. Ya, kalau saya biasanya di handphone tuh pakai yang pembungkus yang orang buat kalau berenang itu yang seperti ini. Itu nanti itu yang dibersihkan, dicuci pakai hand sanitizer atau pakai sabun, cuci baru handphonenya dibuka. Seperti itu sampai sebegitunya. Kemudian buang sampah, buang semua yang dipegang dan yang tidak dibutuhkan lagi seperti kwitansi, kertas dan sebagainya. Bahkan uang pun ada yang merekomendasikan dimasukkan ke dalam plastik. Uang pun dimasukkan, itu ada yang merekomendasikan seperti itu. Cuci tangan, jangan menyentuh apapun dalam rumah. Lakukan cuci tangan dulu dengan sabun tadi yang caranya 20 detik. Lepaskan pakaian yang dipakai dan masukkan ke dalam tempat cucian yang tertutup. Langsung mandi sebelum bersantai dan berkumpul dengan keluarga. Ini saya lakukan. Jadi sebaiknya seperti itu. Jadi kalau mandi ya, dulu saya mandi sehari sekali 2 kali, sekarang bisa sampai 3-4 kali. Ya memang begitu sekarang kondisinya, memang begitu, mau tidak mau. Nah, kemudian ada tips menjaga daya tahan tubuh. Ada konsumsi pangan aman bergizi, minum air putih 8 gelas sehari. Dulu memang dari dulu memang sudah 8 ya, tapi ini lebih ditekankan lagi 8 kali. Olahraga rutin 30 menit per hari, standar ya. Tidur cukup 7-9 hari, standar juga. Konsumsi suplemen bila perlu. Jika memang pekerjaannya berat, banyak, menguras tenaga, boleh tambahin suplemen. Cuci tangan lagi, kembali cuci tangan lagi. Nah, sekarang saya ambil masukkan lagi bab yang tips keamanan pangan di warung makan. Kita lihat kayak apa isinya ya. Pertama adalah bersih. Pastikan warung tempat masak dan peralatannya makannya bersih. Physical distancing, jaga jarak fisik 1 meter dengan pengunjung lainnya. Ya mungkin kalau sekarang sudah banyak yang menggunakan pembatas itu di restoran ya. Kemudian harus dilihat bahwa menggunakan masker dan sarung tangan. Penjual atau penyaji makanan menggunakan masker dan sarung tangan. Cuci tangan lagi ya dengan cara sama. Kemudian pilih baru dan segar. Pilih makanan yang baru dan dimasak. Hindari gorengan yang warna sudah gelap, sayur yang kelihatan sudah berulang dipanaskan. Kalau bisa bawa pulang aja makanannya. Kalau bisa, jadi kayak drive thru gitu lebih bagus untuk ini, saat disarankan seperti itu. Nah, tips keamanan pangan di restoran sekarang bagaimana? Kalau restoran sama, cuci tangan lagi, masker dan sarung tangan untuk pengolah pangannya. Dapurnya pastikan bersih, sama ya. Saji pastikan kebersihannya sama juga kayak tadi. Pas area bersih, pastikan kebersihan area restoran, meja, kursi, lantai, serta jarak pelanggan lebih dari 1 meter. Nah, udah
Sama dengan tadi ya, penyaji juga harus menggunakan masker saat ini. Jadi pramu sajinya pun juga pakai masker saat ini. Itulah kondisi yang berubah dari saat ini. Next ya. Nah, tips keamanan berjualan kue tradisional. Pastikan saat berjualan tubuh dalam kondisi sehat. Jangan lupa untuk menggunakan masker saat berjualan. Ini berarti yang mau jualan ya, yang mau jualan. Pastikan kue yang dijual aman dan selalu dalam keadaan tertutup. Hindari penggunaan stapler untuk mengikat wadah pembungkus. Hindari ya. Hindari penggunaan koran dan kertas bekas, pasti. Gunakan sarung tangan atau penjepit untuk mengambil kue, sebaiknya harus itu. Selalu cuci tangan lagi, udah pasti. Jaga jarak pembeli dan lain. Jaga jarak dari orang lain termasuk pembeli minimal semeter. Nah, itu ya saat ini harus begitu memang. Jajanan dibungkus YouTube dengan kemasan yang bersih. Oke. Nah, sekarang tips keamanan pangan oleh pedagang kreatif lapangan. Maksudnya gimana? Kita lihat coba. Pilih bahan baku yang baik dan segar serta cuci sayur dan buah sebelum dimasak. Sudah pasti cuci tangan lagi. Gunakan sarung tangan plastik penjepit atau sendok. Gunakan masker atau penutup kepala. Ya, ada di toko-toko ya untuk belinya. Jaga jarak. Bungkus pangan dengan membungkus yang aman bersih. Nah, sama ya berarti ya kayak yang tadi sebelumnya ya, sama. Sekarang tips keamanan pangan di sarana retail, berarti kayak supermarket. Nah, ini jarak antrian minimal sejauh semeter, jadi jarak orang antara 1 meter. Petugas kasir dan konsumen menggunakan masker. Wah, kembali lagi masker. Penyediaan wastafel, sabun hand sanitizer. Pemberlakuan jam belanja, jumlah belanja untuk menghindari penimbunan. Pembersihan troli dan kantong belanja. Nah, biasa ya. Nah, sekarang tips belanja pangan aman di retail modern. Jadi tipsnya apa nih kalau mau belanja? 1. Buat daftar belanja. Jenis dan jumlah pangannya apa? Kemampuan pembelian dan penyimpanan di rumah. Beli secukupnya sesuai kebutuhan. Pastikan urutan kerja. Jadi kalau mau beli ini sarannya dari buku, dari referensinya ini. Misalnya pangan kemasan. Nomor 1 dibeli yang begitu, contoh dalam kalengan atau botol. Yang kedua baru beli yang pangan kering, contoh beras, mie keriting atau tepung. Setelah itu baru masuk ke bakery atau yang roti-rotian, terus masuk ke produk olahan susu, contohnya susu, keju, yogurt. Kemudian baru yang segar-segar, jadi kayak misalnya buah, telur, sayuran, ikan tuh di nomor 5 membelinya urutannya maksudnya. Terus baru yang pangan dingin dan beku, contoh daging beku, ikan beku, es krim, dan makanan siap saji seperti sate ayam, goreng, nasi goreng itu baru terakhir, kemudian baru pulang. Itu adalah tips urutan belanja di pangan di retail yang modern, di supermarket modern gitu urutannya, dari teksnya itu ngomong begitu. Nah, sekarang tips belanja pangan online, jadi kayak kita pakai GoFood. Nah, itu seperti apa ini? Sebelum belanja online, pastikan jaringan internet stabil. Udah pasti orang mau online. Pilih pangan terkemas. Tanyakan kepada penjual untuk memastikan produk yang ingin dibeli. Banking pastikan selalu cukup. Ya, jelas ya. Kemudian saat pesan diterima bagaimana nih? Pastikan paket tidak sobek atau rusak. Hindari kontak langsung dengan kurir. Gunakan masker dan sarung tangan. Semprot paket dengan disinfektan. Cuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Segera pindahkan isi paket ke wadah bersih. Buang segera wadah awal paket pada tempat yang tertutup. Nah, tuh sarannya. Jadi selalu disemprot dulu ini ternyata kalau baru barang datang, nyampe rumah, semprot dulu disinfektan. Cuci tangan jangan lupa. Ya, mungkin itu tadi beberapa referensi ya, mungkin tadi beberapa hal dari artikel ini cukup membantu ya untuk kita memasuki masa new normal. Mudah-mudahan sih kita nggak new normal ya, maksudnya kita tuh kembali ke normal lagi dulu lagi. Jadi harapannya virus corona ini segera berakhir dan lenyap dari dunia ini. Oke, referensinya ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga WHO, Kominfo, dan lain sebagainya. Semangat sehat, hidup bersih dan sehat, jaga kesehatan, jaga jarak fisik,
dan sering cuci tangan dan tetap di rumah aja bersama lawan virus corona 19 atau virus COVID-19. Oke, begitu kira-kira isi daripada artikel ini. Semoga ini bermanfaat ya. Ini cuman membacakan aja dan juga sharing. Prinsip dari ini semua tadi yang paling utama adalah cuci tangan dan hand sanitizer. So, dengan semua ulasan tadi, kalau tidak sempat cuci tangan ada itu pakai hand sanitizer penting. Jadi mari kita, dan juga yang kedua apa? Masker. Jadi masker, cuci tangan, physical distancing. Nah, itu mungkin hal-hal yang saat ini menjadi prioritas di kondisi new normal saat ini. Oke, semoga ini sharing yang bermanfaat. Ini kita hanya sharing aja tentang kondisi seperti ini. Oke, semoga sharing yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi